Hai Genusian, aku Sanika. Selamat datang di Genusian Book Insight. Mulai hari ini, aku mau share insight-insight menarik dari buku-buku favorit yang sudah aku baca. Tapi Genusian tahu gak sih ada di peringkat berapa Indonesia dalam bidang literasi? Survei yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development dalam program for International Student Assessment pada tahun 2018, ternyata Indonesia menempati peringkat 71 dari 77 negara. Dengan indeks tersebut, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling cacat secara literasi. Nah, ternyata itu dipengaruhi beberapa hal. Yuk kita bahas. Yang pertama, jumlah buku. Ternyata Indonesia hanya memiliki 25 juta buku untuk 270 juta jiwa dengan rasio nasional 0,09. Itu artinya satu buku ditunggu oleh 90 orang. Bisa bayangkan ya, kalau kita mau baca buku aja satu judul, kita harus ngantri dulu 90 orang lainnya. Yang kedua, ternyata penyebaran buku itu terjadi di Pulau Jawa saja dibanding dengan pulau lainnya. Karena di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Jogja banyak sekali universitas dan penerbit, sehingga buku pun yang tersebar lebih banyak di Pulau Jawa dibanding pulau lainnya. Yang ketiga, penyebaran perpustakaan yang tidak merata, dan yang terakhir, kualitas dan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Untuk itu, lewat program Genusian Book Insight, aku hadir mengemas insight-insight menarik dari buku-buku pilihan dan mengajak kita para Genusian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas literasi. Semoga dari insight-insight yang aku share di sini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua supaya bisa meningkatkan minat membaca. Oke Genusian, di episode pertama ini aku mau bahas sebuah buku karya Om Piring yang berjudul The Alpha Girls Guide, di mana Om Piring ini menjelaskan sudut pandangnya terhadap perempuan, pendidikan, motivasi, karir, dan banyak banget poin penting lainnya. Point of view. Intinya buku ini tuh mengelaborasi kenapa sih perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Nah, menurut aku poin ini tuh sangat penting untuk kita bahas, mengingat stereotip terhadap perempuan itu seperti dikotak-kotakan dan betapa pentingnya menjadi seorang alpha. Tentunya Indonesia udah tahu dong alpha itu apa. Ya, betul. Menurut Om Piring, alpha merupakan julukan bagi seseorang yang dapat memimpin dalam sebuah kelompok, di mana dia akan memimpin, mendominasi, dan mampu membawa perubahan bagi orang di sekitarnya. Jadi gak heran ya kalau misalnya ada perempuan yang memiliki independensi yang tinggi, bisa memimpin, menginspirasi, dan bisa membawa perubahan bagi kelompoknya, sering kita sebut sebagai alpha woman. Insight pertama, perempuan itu harus berpendidikan tinggi gak sih? Ujung-ujungnya di dapur juga. Box of question yang terdengar sangat familiar di telinga kita. Oke, let's talk about it. Menurut Om Piring, pendidikan yang baik itu akan menghasilkan efek domino yang positif, di mana pendidikan adalah bekal supaya nantinya kita bisa hidup mandiri dalam situasi apapun. Lalu, apa sih keterkaitannya antara berpendidikan tinggi dan hidup mandiri? Oke, aku akan kasih satu contoh. Ketika kita sudah dalam keadaan berkeluarga, nah ternyata misalnya keluarga itu sedang tertimpa musibah. Perempuan berpendidikan tinggi ini bisa menjadi backup bagi keluarganya. Sebab melihat dari kenyataannya sekarang, lapangan pekerjaan di Indonesia ini sudah semakin mengerucut dan membutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. At least punya ijazah sekolah dan pengalaman yang banyak. Bisa dibayangkan ya kalau misalnya perempuan nggak punya pengalaman dan ijazah sekolah. Itu adalah salah satu keterkaitannya. Yang digarisbawahi oleh penulis di sini adalah betapa pentingnya kesadaran perempuan terhadap memiliki pendidikan, visi dan misi, serta harus tahu purpose hidup itu apa dan bagaimana. Om Piring juga menambahkan kalau perempuan itu harus punya value yang nantinya bisa berdampak pada segala aspek kehidupan. Genusian, jangan di-skip dulu ya, kita masuk ke insight kedua, karakteristik, karir, serta penampilan alpha female. Dalam dunia kerja, alpha ini punya pribadi yang confident, alert, dan pekerja keras. Dengan karakteristik yang cerdas dan independen, tentunya alpha ini tahu apa yang harus dia lakukan dalam situasi apapun. Nah, penulis juga memaparkan bahwa ternyata perempuan yang profesional bisa menjadi seorang pemimpin tanpa harus meninggalkan sifat femininnya. Sementara itu, dalam segmen penampilan atau look,
Alpha menganggap bahwa penampilan itu bukanlah penentu kesuksesan, tetapi tetap tidak bisa diabaikan. Ada sebuah quotes yang menarik tentang ini. Jika kamu terlahir tidak cantik, itu nasib. Tetapi jika kamu tampil tidak menarik, itu salahmu. Mari kita perhatikan perbedaannya. Karena di sini kita tidak bisa memilih ingin terlahir secara rupawan atau biasa saja. Tetapi kita berhak tampil menarik bagi semua orang. Kesimpulannya, dari dua insight yang aku highlight barusan, ternyata Alpha ini akan memprioritaskan pendidikan dan karirnya. Serta mereka tidak lupa untuk menghargai proses yang ada. Mereka juga akan menghargai diri mereka sendiri, orang lain seperti teman kuliah, teman kerja, pasangan, dan bahkan orang yang baru saja ia temui. Nah, Genusian, bagaimana? Tertarik mengembangkan diri menjadi seorang alpha? Aku sangat rekomendasi banget sih buku ini untuk Genusian baca. Kira-kira di video selanjutnya aku bahas buku apa lagi ya? Genusian, boleh komen atau DM aku. Thank you ya, and see you on the next video. Bye!